Suami bawa kabur hartaku buat mudik bareng selingkuhan dan mertua. Dia pamerkan mobil mewah itu di depan semua orang. Dia kira aku hanya diam. Mereka lupa aku yang pegang kendalinya. Detik itu juga aku blokir semua aksesmu dan kartu ATM. Kini kalian ku permalukan mengemis di kakiku. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Saya adalah Hannah, seorang wanita yang menghabiskan sepertiga hidupnya membangun imperium dari nol. Di dunia korporasi yang keras, saya dikenal sebagai negosiator berdarah dingin dengan intuisi setajam silet. Keahlian saya adalah membaca pergerakan pasar, memprediksi risiko, dan mengamankan aset. Namun, ironi terbesar dalam hidup saya adalah kegagalan total dalam membaca pergerakan di dalam rumah saya sendiri. Keberhasilan finansial yang saya raih ternyata menjadi tirai yang membutakan mata saya dari borok busuk di balik senyum suami saya, Bani. Saya terlalu sibuk memastikan angka-angka di neraca keuangan perusahaan terus meningkat, sampai saya lupa memeriksa neraca kesetiaan di hati pria yang berjanji akan menemani saya seumur hidup itu. Kini, saya berdiri di puing-puing kepercayaan yang runtuh, siap menggunakan seluruh kemampuan eksekutif saya untuk satu tujuan baru. Pembalasan dendam yang terukur, sistematis, dan menghancurkan. Malam itu, dingin udara pendingin ruangan di ruang kerja pribadi saya di lantai 2 terasa menusuk hingga ke tulang, namun tak sebanding dengan kekosongan yang menghantam dada saat jemari saya menyentuh pintu brankas tersembunyi di balik lukisan abstrak itu. Pintu baja itu menganga, mengolok-olok kebodohan saya. Kosong. Semua sertifikat tanah atas nama saya, 2 buku tabungan korporasi dengan saldo fantastis, hingga kunci cadangan mobil sedan sport mewah kesayangan saya, telah raib. Di dasar brankas yang hampa, hanya tersisa secari kertas persegi berbau parfum murahan yang sangat saya kenali. Tulisan tangan di atasnya tampak tergesa-gesa, penuh dengan ego yang memuakkan. Tulisan Bani. Aku pergi untuk mencari kebahagiaan yang sesungguhnya, yang tidak pernah bisa kau berikan dengan seluruh uang dan kesibukanmu itu. Jangan cari kami. Aku berhak menikmati hasil jerih payahku selama ini sebagai suamimu. Tulisnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Hasil jerih payahnya? Pria itu bahkan tidak bisa membedakan antara debit dan kredit tanpa bantuan asisten saya. Saya menarik napas panjang, menahannya selama 5 hitungan untuk menstabilkan detak jantung yang berpacu liar, lalu mengembuskannya perlahan. Setetes air mata, hangat dan mengkhianati ketegaran saya, jatuh membasahi kertas sialan itu. Namun, itu adalah air mata terakhir yang saya izinkan untuk jatuh malam ini. Saya mengusap wajah dengan kasar, menghapus segala jejak kelemahan. Saya bukan wanita drama yang akan meraung-raung meratapi nasib. Saya adalah seorang CEO. Masalah ini hanyalah satu lagi krisis korporasi yang harus diselesaikan dengan kepala dingin. Kami, kata itu berdenging di telinga saya seperti sirene bahaya. Saya berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman depan dan garasi bawah. Hati saya mencelos melihat pemandangan di bawah sinar lampu taman. Kosong. Suami saya tidak hanya pergi, dia merampok hidup saya, identitas saya, dan kenyamanan saya dalam satu malam yang terencana rapi. Dia membawa lari mobil sport yang baru bulan lalu saya beli sebagai hadiah ulang tahun saya sendiri. Pria picik itu tahu benar cara menyakiti saya di titik paling dangkal sekalipun. Rasa mual perlahan naik ke kerongkongan, namun saya tahannya. Intuisi saya bergerak cepat. Saya menyambar ponsel di atas meja dan membuka aplikasi pengawas kamera keamanan tersembunyi yang, untungnya, belum sempat ia temukan. Saya memutar mundur rekaman sejam yang lalu. Darah saya mendidih melihat apa yang tertayang di layar kecil itu. Di sana, di garasi rumah saya sendiri, Ibu Aminah, ibu mertua yang selama 5 tahun ini selalu bersikap lemah lembut dan saya santuni dengan kemewahan tanpa batas, sedang sibuk membantu Jule, wanita simpanan Bani, mengemasi tas-tas travel bermerek milik saya ke dalam bagasi mobil. Cepat sedikit, Jule. Nanti keburu si kaku itu bangun. Suara Ibu Aminah di rekaman itu terdengar tajam dan penuh semangat, sangat berbeda dari nada suaranya yang biasa terdengar rapuh. Biarkan saja dia tahu rasa. Hannah itu wanita dingin yang tidak punya hati.
Dia pikir dengan memberi kita uang, dia bisa menguasai kita? Kamu lebih pantas menikmati semua kemewahan ini bersama Bani di kampung nanti. Nak, ibu sudah tidak sabar pamer pada tetangga kalau anak ibu sekarang jadi orang kaya raya. Saya mematikan layar ponsel. Tubuh saya bergetar hebat, bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang begitu murni hingga rasanya ingin meledak. Sudut bibir saya terangkat, membentuk senyum miring yang penuh luka sekaligus dendam yang membara. Mereka menganggap saya lemah hanya karena saya diam dan memberikan segalanya. Mereka mengira kekayaan itu melekat pada kertas-kertas sertifikat dan angka di buku tabungan yang mereka bawa. Mereka sungguh tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. 1 jam dari sekarang, Ibu Aminah, Bani, Jule, kalian akan tahu apa artinya mencuri dari seorang eksekutif yang membangun imperiumnya dengan kuku dan darah. Bisik saya pada kesunyian ruangan yang mencekam. Saya kembali duduk di kursi kebesaran saya, menyalakan laptop ultra tipis di depan saya. Cahaya biru dari layar memantul di mata saya yang kini dingin tanpa emosi. Jemari saya menari dengan lincah dan pasti di atas papan ketik. Masuk ke dalam sistem keamanan berlapis yang saya bangun sendiri, untuk seluruh aset pribadi dan korporasi keluarga. Bani mengira dia membawa kabur harta, padahal dia hanya membawa umpan yang, atas perintah saya, akan berubah menjadi jerat yang mencekik lehernya sendiri. Dia lupa bahwa di dunia modern ini, kepemilikan bukan tentang siapa yang memegang fisiknya, melainkan siapa yang memegang akses digitalnya. 10 jari saya bergerak cepat, bak seorang dirigen orkestra yang sedang memimpin simfoni penghancuran. Perintah pertama, eksekusi penguncian total pada 2 rekening korporasi yang ia bawa buku tabungannya. Ubah status menjadi dalam peninjauan keamanan kasus pencurian internal. Saldo di dalamnya kini hanyalah angka digital yang tidak bisa disentuh. Perintah kedua, masuk ke sistem navigasi dan keamanan Family Guardian pada mobil sedan sport yang mereka kendarai. Di sana, di layar monitor, sebuah titik merah berkedip pelan di atas peta digital. Mereka sudah berada di jalur tol, bergerak menuju arah timur. Mereka sedang menuju euforia semu, menuju mimpi palsu tentang kejayaan dan penghormatan di kampung halaman yang akan mereka beli dengan uang curian. Saya bisa membayangkan tawa kemenangan Bani saat ini, merasa telah berhasil mengelabui istri yang dianggapnya bodoh. Nikmatilah euforia murah kalian untuk beberapa puluh kilometer ini, Bani. Gumam saya sembari menyesap kopi pahit di cangkir yang sudah mendingin sejak 2 jam lalu. Saya mengabaikan rasa pahit di lidah, membiarkannya menjalar ke hati. Udara di dalam kabin mobil mewah itu terasa begitu kontras dengan badai yang tertinggal di rumah. Ibu Aminah duduk di kursi belakang, mengelus jok kulit napa dengan gerakan penuh pemujaan seolah benda itu adalah peninggalan suci. Di sampingnya, tumpukan tas belanja dari butik ternama yang seharusnya milik saya, kini berpindah tangan. Jule duduk di kursi penumpang depan, jemarinya sibuk memoles lipstik merah menyala sambil sesekali melirik Bani yang menyetir dengan senyum kemenangan yang tak pernah lepas dari wajahnya. Mereka tidak sedang melarikan diri, mereka merasa sedang merayakan kemerdekaan dari penjara yang mereka ciptakan sendiri dalam pikiran mereka. Lihat, ibu bilang juga apa? Hana itu terlalu sombong dengan hartanya. Dia pikir kita ini pajangan di rumahnya. Suara Ibu Aminah memecah keheningan, penuh dengan nada culas yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng mertua yang santun. Sekarang, biarkan dia memeluk rumah besarnya yang sepi itu. Kita akan pamer pada semua orang di kampung kalau anak ibu jauh lebih sukses daripada istri yang tidak tahu cara melayani suami. Bani tertawa, suara tawa yang dulu pernah membuat saya jatuh cinta, namun kini terdengar seperti parutan logam yang memilukan. Hana itu hanya pintar di atas kertas. Bu. Dia tidak pernah sadar kalau selama ini aku perlahan memindahkan kuasa atas aset-aset kecil ini. Dia terlalu sibuk dengan rapat dan presentasi hingga lupa kalau suaminya juga punya kebutuhan. Jule jauh lebih mengerti aku daripada wanita kaku itu. Jule menoleh ke belakang, memberikan kerlingan manja pada Ibu Aminah. Terima kasih ya, Bu. Sudah mendukung Jule. Jule janji akan menjaga Mas Bani jauh lebih baik. Kita tidak perlu lagi hidup di bawah bayang-bayang wanita sombong itu. Dengan uang yang Mas Bani bawa sekarang, kita bisa beli apa saja di kampung nanti. Orang-orang akan sujud melihat kedatangan kita. Mendengar itu,
Saya yang memantau dari kejauhan melalui penyadap suara yang terintegrasi dengan sistem hiburan mobil, merasakan dorongan mual yang luar biasa. 5 tahun saya memberikan segalanya. Saya membelikan Ibu Aminah perhiasan setiap bulan, membiayai pengobatannya di rumah sakit terbaik, dan memastikan Bani memiliki posisi terhormat di lingkungan sosial. Ternyata, semua itu hanyalah pupuk bagi benih kedengkian yang mereka tanam. Mereka tidak membenci kesibukan saya. Mereka membenci kenyataan bahwa sayalah sumber dari segala kemewahan yang mereka nikmati. Mereka ingin hartanya, tapi tidak ingin orang yang memilikinya. Bani menambah kecepatan saat mobil memasuki jalan tol Trans Jawa yang mulai padat oleh arus mudik. Ia merasa di atas angin, mengemudikan mesin bertenaga besar yang sebenarnya dibeli dengan bonus tahunan saya. Ia merasa menjadi raja di jalanan, tanpa tahu bahwa saya sedang duduk di depan monitor, memperhatikan setiap koordinat pergerakan mereka dengan presisi seorang algojo. Jemari saya bergerak pelan di atas tetikus, membuka folder bertajuk Rencana Kontingensi. Satu persatu, saya melihat data pengeluaran kartu kredit tambahan yang saya berikan pada Bani. Dia baru saja mengisi bensin dengan nilai jutaan rupiah, menggunakan kartu yang masih aktif demi mencapai titik aman sebelum saya menyadarinya. Dia pikir dia cerdik dengan bertindak cepat. Namun, dalam dunia eksekutif, kecepatan tanpa kendali adalah resep menuju kehancuran. Saya membiarkannya merasa menang untuk sementara waktu. Saya membiarkan Ibu Aminah terus membual tentang rumah baru yang akan dibangun di kampung dengan uang saya. Mas, nanti kita berhenti di restoran yang paling mahal di jalan tol ya? Aku mau pamer foto kita sedang makan mewah di media sosial. Biar Hana lihat kalau kita sangat bahagia tanpanya. Rengek Jule sambil menyandarkan kepalanya di bahu Bani. Tentu, sayang. Apapun untukmu. Uang kita tidak akan habis 7 turunan hanya untuk sekadar makan di tempat seperti itu. Jawab Bani sombong. Tangannya yang mengenakan jam tangan mewah pemberian saya menepuk pelan punggung tangan Jule. Saya menutup mata sejenak, membayangkan wajah mereka saat realitas mulai menghantam. Amarah saya kini telah bertransformasi menjadi ketenangan yang mematikan. Saya tidak akan memanggil polisi sekarang. Itu terlalu mudah. Saya ingin mereka merasakan jatuhnya harga diri setahap demi setahap, tepat di saat mereka merasa berada di puncak dunia. Saya ingin melihat bagaimana cinta Jule bertahan saat dompet Bani tidak lagi berisi apa-apa selain kartu plastik yang tak berguna. Saya ingin melihat bagaimana Ibu Aminah membanggakan anaknya saat mereka terdampar di pinggir jalan tanpa sisa kehormatan. Jemari saya kembali menari di atas papan ketik. Perintah baru dimasukkan ke dalam sistem. Sinkronisasi perangkat cerdas mobil dengan akun utama. Sekarang, saya memiliki kendali penuh atas sistem penguncian pintu, pendingin udara, hingga sistem audio yang sedang mereka gunakan untuk mendengarkan lagu-lagu kemenangan. Di layar, saya melihat indikator bahan bakar mereka masih penuh. Saya akan menunggu. Saya akan menunggu hingga mereka berada di tengah keramaian, di tempat di mana semua mata memandang, sebelum saya menarik tuas kehancuran itu. Penyebutan angka-angka dalam saldo yang mereka bicarakan terdengar seperti lelucon di telinga saya. 800 juta di rekening 1 miliar di rekening 2. Mereka merasa sudah memegang dunia. Mereka lupa satu hal kecil yang selalu saya tekankan dalam setiap rapat dewan direksi. Aset tanpa akses adalah beban. Dan malam ini, saya adalah pemegang tunggal kunci gerbang menuju kehidupan mereka. Kesunyian di ruang kerja saya terasa semakin dalam, hanya diiringi detak jam dinding yang seolah menghitung mundur waktu berakhirnya masa kejayaan Bani yang singkat dan memuakkan itu. Mobil sedan sport itu membelah kegelapan jalan tol dengan keangkuhan yang nyata, mesinnya menderu halus, memamerkan tenaga kuda yang dibayar dengan keringat saya selama bertahun-tahun. Bani mencengkeram kemudi berlapis kulit itu dengan jemari yang mengenakan cincin emas pemberian saya. Sesekali ia melirik speedometer yang menunjukkan angka 120 km per jam. Di sampingnya, Jule terus sibuk mengambil foto narsis dengan latar belakang interior mobil yang mewah, memastikan logo merek mobil itu tertangkap kamera dengan sempurna untuk diunggah ke media sosialnya. Mereka benar-benar merasa sedang melakukan perjalanan suci menuju kebebasan, tanpa menyadari bahwa mobil ini telah berubah menjadi peti mati digital yang saya kendalikan dari jarak jauh. Lihat ini, Mas. Pengikutku di media sosial pasti iri melihat kita mudik dengan mobil sekelas ini. Mereka semua mengira aku hanya asisten biasa,
Sekarang mereka tahu siapa ratu yang sebenarnya. Seru Jule dengan nada melengking yang memuakkan. Ia mencium pipi Bani, sementara tangan kirinya memegang tas tangan kulit buaya yang harga satu buahnya setara dengan gaji manajer menengah di kantor saya. Ibu Aminah di kursi belakang tidak mau kalah. Ia sibuk membongkar tas jinjing berisi perhiasan yang ia ambil dari laci rias saya. Jangan lupa, Jule, besok saat sampai di rumah keluarga besar di kampung, kita harus turun dari mobil ini dengan gaya. Ibu ingin sepupu-sepupumu yang sombong itu melihat bahwa anak ibu sudah menjadi bos besar di Jakarta. Kita tidak perlu lagi menyebut nama Hana. Biarkan dia membusuk dengan tumpukan berkasnya. Saya mendengarkan setiap kata, setiap tawa, dan setiap rencana busuk mereka melalui pengeras suara di ruang kerja saya. Rasa sakit yang tadi sempat menyengat kini telah mengeras menjadi tekad yang dingin dan kalkulatif. Saya melihat data GPS di layar monitor. Mereka sedang mendekati sebuah rest area besar yang terkenal dengan deretan restoran kelas atas dan butik kecil. Itu adalah tempat yang sempurna bagi seseorang seperti Bani untuk pamer. Kita berhenti di depan. Mas, aku lapar dan ingin minum kopi yang mahal itu. Sekalian kita beli beberapa camilan impor untuk di jalan. Jule merengek sambil menunjuk papan penunjuk jalan yang menyala terang di kejauhan. Tentu saja. Sayang, ambilkan dompet kulitku di laci itu. Isinya ada beberapa kartu kredit prioritas. Gunakan sesukamu, hari ini adalah hari kemenangan kita. Jawab Bani dengan nada yang begitu percaya diri, seolah-olah ia baru saja memenangkan lotre, padahal ia baru saja merampok istrinya sendiri. Saya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jika dilihat oleh rekan bisnis saya, akan membuat mereka gemetar karena tahu bahwa sebuah eksekusi besar akan segera terjadi. Jemari saya menari di atas papan ketik, memasukkan perintah pemrograman yang sangat spesifik. Saya tidak akan mematikan kartunya sekarang. Saya akan menunggu hingga mereka duduk di meja makan, memesan hidangan paling mahal, dan memamerkannya di depan orang banyak. Saya ingin rasa malu itu meresap perlahan, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sistem navigasi mobil itu kini telah saya sinkronkan sepenuhnya dengan ponsel saya. Saya melihat tingkat konsumsi bahan bakar mereka. Masih cukup untuk 50 km lagi. Di layar pantau, saya melihat Bani mulai membelokkan kemudi memasuki jalur rest area. Ia memarkir mobil tepat di depan lobi utama, tempat di mana semua mata pengunjung pasti akan tertuju pada kendaraan mengkilap itu. Dengan gaya seorang eksekutif sukses, ia turun dari mobil, membukakan pintu untuk Jule, dan membantu ibunya turun dengan sisa-sisa kesopanan palsunya. Ayo, kita masuk. Pesan apapun yang kalian inginkan. Uang bukan masalah bagi kita sekarang, ucap Bani keras-keras, memastikan orang-orang yang lewat mendengar ucapannya. Saya menyesap kopi saya yang sudah benar-benar dingin, merasakan kepahitan yang menyegarkan. Di layar monitor, saya melihat transaksi masuk di sistem bank saya, sebuah notifikasi permintaan otorisasi untuk pembayaran di sebuah restoran steak mewah di rest area tersebut. Jumlahnya mencapai 5 juta rupiah hanya untuk satu kali makan. Bani baru saja menggesek kartu kredit tambahan yang batas kreditnya sengaja saya naikkan 2 hari yang lalu, sebagai bagian dari rencana penjeratan ini. Namun, sebelum jemari pelayan restoran itu menekan tombol "Oke" pada mesin EDC, saya memasukkan perintah pembekuan seketika. Bukan karena saldo tidak cukup, tapi dengan keterangan, sistem keamanan terdeteksi aktivitas ilegal. Di dalam mobil yang terparkir, saya juga mengaktifkan fitur pengunci otomatis pada bagasi, sehingga mereka tidak akan bisa mengambil satupun tas berisi pakaian atau perhiasan yang mereka curi tanpa kode akses dari saya. Mari kita mulai pertunjukannya, Bani, bisik saya pada layar yang dingin. Mari kita lihat seberapa besar nyawamu saat topeng kekayaan ini mulai retak di depan umum. Saya menyandarkan punggung ke kursi kerja, membiarkan keheningan malam menyelimuti saya sementara di ribuan kilometer sana, badai finansial sedang bersiap menghantam mereka tepat di wajah. Saya adalah Hana, dan dalam permainan catur ini, saya baru saja menggerakkan menteri saya untuk mengunci pergerakan raja lawan yang bodoh. Tidak akan ada jalan keluar, tidak akan ada ampun, dan yang paling penting, tidak akan ada sisa harga diri bagi mereka yang telah menginjak-injak ketulusan saya. Saya memperhatikan titik merah di layar monitor yang berhenti tepat di sebuah kawasan peristirahatan mewah kilometer 102 mil. Di sana,
Bani melangkah keluar dengan dagu terangkat, mengenakan kacamata hitam mahal yang sebenarnya saya belikan untuk hadiah ulang tahunnya yang lalu. Ia menggandeng Jule yang berjalan melenggak-lenggok, sementara Ibu Aminah mengekor di belakang dengan tas tangan yang dipeluk erat seolah benda itu adalah bayi emas. Mereka memasuki restoran steak kelas atas, tempat di mana para pelancong berkantung tebal biasa memamerkan keberhasilan mereka. Di ruang kerja saya yang sunyi, saya mengaktifkan fitur mikrofon kabin mobil yang kini terparkir di depan restoran itu. Suara mesin pendingin yang masih menyala halus terdengar, diikuti oleh keheningan yang mencekam sebelum suara notifikasi dari ponsel Bani yang tertinggal di dashboard berbunyi nyaring. Saya sengaja mengirimkan sebuah pesan singkat tanpa nama. Aset dalam pengawasan. Jangan mencoba lari. Saya tahu dia tidak akan membacanya sekarang karena dia sedang sibuk memesan daging wagyu dan anggur terbaik untuk memukau selingkuhannya. Jemari saya menari di atas papan ketik, masuk ke dalam modul Family Guardian yang tertanam di sistem komputer mobil tersebut. Ini adalah fitur keamanan eksekutif yang hanya dimiliki oleh segelintir kendaraan kelas atas. Saya tidak hanya bisa melacak posisi, saya bisa mengunci setiap jengkal akses mekanisnya. Dengan satu ketukan halus, saya menonaktifkan fungsi pembuka bagasi dan mengunci keempat pintu dari jarak jauh. Semua perhiasan, pakaian bermerek, dan dokumen yang mereka curi kini terpenjara di dalam kotak besi seberat 2 ton itu. Hannah, kau terlalu fokus pada angka sampai kau lupa bahwa dunia digital ini adalah taman bermainku. Gumam saya pada diri sendiri. Saya beralih ke layar perbankan. Notifikasi pertama muncul. Percakapan otorisasi gagal. Di restoran itu, saya bisa membayangkan wajah Bani yang mulai memerah saat pelayan mengembalikan kartu kreditnya dengan sopan namun tegas. Saya sengaja menyetel status kartu tersebut bukan sebagai saldo tidak cukup, melainkan diduga hasil tindak kriminal. Ini adalah taktik psikologis. Seorang pria seperti Bani lebih takut dianggap pencuri daripada dianggap miskin di depan wanita yang sedang ia pikat. Saya melihat transaksi kedua mencoba masuk. Kali ini kartu debit dari rekening bersama yang saldo di dalamnya sudah saya pindahkan ke rekening penampungan firma hukum saya hanya 10 menit yang lalu. Gagal lagi. Saya bisa merasakan kepanikan yang mulai merayap di sana, ribuan kilometer dari tempat saya duduk. Titik merah di peta GPS mulai bergetar, pertanda mesin mobil dinyalakan kembali secara paksa. Bani pasti sedang berlari keluar restoran, meninggalkan tagihan yang belum terbayar atau mungkin memberikan sisa uang tunai terakhir di dompetnya dengan perasaan malu yang luar biasa. Ayo, Bani, masuklah ke dalam mobil itu. Rasakan bagaimana singgasana yang kau curi ini perlahan berubah menjadi jeruji besi. Ucap saya dengan nada sedingin es. Di layar pantau, saya melihat pintu mobil terbuka. Bani, Jule, dan Ibu Aminah masuk dengan tergesa-gesa. Suara napas Bani yang memburu tertangkap jelas oleh mikrofon tersembunyi. Ia membanting pintu, memaki dengan kata-kata kasar yang tidak pernah ia gunakan di depan saya. Jule terdengar merengek, menanyakan mengapa mereka harus pergi begitu cepat sebelum makanan pencuci mulut datang. Ibu Aminah terdengar gelisah, menanyakan apakah Bang sedang bermasalah. Diam kalian semua. Sialan, kenapa semua kartu tidak bisa digunakan? Server bank sialan itu pasti sedang rusak. Teriak Bani sambil menghantam kemudi. Ia mencoba membuka bagasi untuk mengambil cadangan uang tunai yang ia selipkan di antara tumpukan baju, namun tombolnya tidak merespons. Ia menekannya berkali-kali dengan kalap. Suara klik mekanis yang buntu terdengar berulang-ulang di telinga saya. Ia terjebak. Ia memiliki mobil mewah. Ia memiliki tumpukan harta di bagasi, namun ia tidak memiliki akses untuk menyentuhnya. Ia adalah seorang raja yang terkunci di luar gerbang istananya sendiri, dan saya adalah pemegang kunci tunggal yang sedang mengamati kehancurannya dari balik bayang-bayang. Saya menyandarkan punggung, merasakan kepuasan yang aneh saat melihat titik merah itu mulai bergerak kembali dengan tidak stabil di atas peta. Mereka akan terus melaju, mencoba mencari anjungan tunai mandiri lain, mencoba mencari celah untuk bernapas, tanpa menyadari bahwa setiap meter yang mereka tempuh hanya akan membawa mereka lebih dalam ke dalam jaring yang telah saya tebalkan. Pertunjukan utama baru saja dimulai, dan saya pastikan mereka tidak akan mendapatkan tempat duduk di baris terdepan, melainkan sebagai pesakitan yang akan dipamerkan di atas panggung kehinaan. Dunia eksekutif mengajarkan saya satu hal penting.
Jangan pernah menyerang lawan saat mereka bersiap, seranglah saat mereka merasa telah menang. Bani merasa telah memenangkan perang ini saat ia melintasi pintu rumah saya tadi malam. Ia tidak tahu bahwa saya telah menyiapkan medan tempur di mana semua senjata yang ia bawa justru akan berbalik menembak jantungnya sendiri. Saya menutup laptop perlahan, menyisakan satu layar kecil untuk terus memantau pergerakan mereka. Malam masih panjang, dan saya belum selesai dengan mereka. Lampu-lampu neon di area peristirahatan itu berpendar di kaca spion, memantulkan wajah Bani yang mulai berkeringat dingin meskipun pendingin ruangan mobil bekerja maksimal. Ia memacu kendaraannya keluar dari parkiran dengan gerakan kasar, meninggalkan restoran steak itu dengan sisa harga diri yang tercoreng. Di sampingnya, Jule terus mengoceh, suaranya melengking tinggi menembus keheningan kabin yang biasanya kedap suara. Ia tidak lagi memoles lipstik, melainkan meremas tas tangan kulit buayanya dengan gelisah. "Mas, bagaimana bisa kartu itu tidak bisa digunakan? Malu sekali aku di depan pelayan tadi. Untung aku masih punya uang tunai sedikit di dompet untuk membayar sisa tagihan yang kurang," keluh Jule dengan nada menuduh. "Kamu bilang kita sudah memegang semuanya. Kamu bilang Hana tidak akan tahu sampai kita tiba di kampung." Bani menghantam kemudi dengan telapak tangannya, membuat bunyi dentuman yang mengejutkan Ibu Aminah di kursi belakang. "Diamlah, Jule. Aku juga bingung. Tadi pagi semua masih lancar. Mungkin ini hanya gangguan sinyal atau server pusat ban yang sedang bermasalah. Jangan memperkeruh suasana. Kepalaku mau pecah." Ibu Aminah mencoba menenangkan suasana dengan suara gemetar, namun keserakahan masih tersirat dalam kalimatnya. "Sudahlah, mungkin memang sial saja. Bani, coba kau cari anjungan tunai mandiri di depan sana. Kita butuh uang tunai yang banyak sebelum masuk ke daerah pedesaan. Ibu tidak mau kita terlihat miskin saat membagikan amplop pada kerabat nanti." Saya mendengarkan setiap patah kata itu melalui sistem audio yang telah saya retas sepenuhnya. Di layar monitor kerja saya, grafik aktivitas perbankan menunjukkan percobaan penarikan tunai yang gagal berulang kali di mesin yang berbeda. Bani mencoba kartu kredit lain, lalu kartu debit perusahaan, dan terakhir kartu keanggotaan prioritas yang seharusnya memiliki limit tanpa batas. Semuanya memberikan respon yang sama, penolakan sistem. "Sialan. Kenapa ini juga tidak bisa?" teriak Bani di dalam mobil. Ia menepi di bahu jalan tol yang sepi, beberapa kilometer setelah area peristirahatan. Ia keluar dari mobil, mencoba mencari sinyal ponselnya yang entah mengapa mulai naik turun secara tidak stabil. Saya sengaja memasang perangkat pengacau sinyal digital melalui sistem komunikasi satelit mobil tersebut. Saya ingin dia merasa terisolasi, merasa bahwa teknologi yang selama ini ia nikmati justru menjadi musuh tersembunyi. Dari kejauhan, saya bisa melihat melalui kamera dashboard bagaimana ia mondar-mandir di samping mobil mewah itu, tampak kecil dan tidak berdaya di bawah kegelapan langit malam. "Bani, coba periksa tas di bagasi. Bukankah ada amplop coklat berisi uang tunai yang kau ambil dari laci kerja Hana?" Suara Ibu Aminah terdengar memberi saran dari dalam kabin. Bani segera berlari ke belakang mobil. Ia menekan tombol pembuka bagasi dikunci pintarnya berkali-kali. Klik, klik, klik. Suara mekanis itu terdengar hampa. Bagasi itu tetap terkunci rapat, seolah-olah besi itu telah menyatu dengan badan mobil. Ia mencoba memasukkan kode manual di panel pintu, namun layar sentuh di sana justru menampilkan pesan berwarna merah. Akses ditolak. Hubungi administrator utama. "Ada apa, Mas? Kenapa tidak terbuka?" Jule ikut turun, wajahnya tampak pucat di bawah lampu jalan yang kekuningan. "Terkunci. Semuanya terkunci. Aku tidak bisa membuka bagasi, bahkan laci dashboard pun tidak mau terbuka." Suara Bani naik satu oktavi, penuh dengan nada histeris yang mulai pecah. Ia mencoba masuk kembali ke kursi pengemudi, bermaksud menyalakan mesin dan mencari bantuan. Namun, saat ia duduk, sistem navigasi di layar utama mobil tiba-tiba menyala terang, menampilkan logo perusahaan saya dengan latar belakang hitam yang elegan. Tidak ada peta, tidak ada musik, hanya sebuah barisan teks yang muncul perlahan. "Setiap langkah yang kau ambil adalah hutang yang harus kau bayar, Bani." Bani terlonjak mundur, napasnya tersengal-sengal. Ia menatap layar itu seolah-olah melihat hantu.
Jule dan Ibu Aminah yang mengintip dari jendela ikut menjerit kecil. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar kerusakan sistem atau nasib sial di perjalanan mudik. Ini adalah serangan personal yang terencana. Ini ulah Hanna, wanita iblis itu pasti sudah tahu. Teriak Ibu Aminah sambil memegangi dadanya. Bani, kita harus tinggalkan mobil ini. Kita cari taksi atau apa saja. Tinggalkan mobil ini, dan kehilangan semua harta di bagasi, balas Bani dengan mata melotot. Aku tidak akan melepaskan apa yang sudah menjadi milikku. Saya menyesap kopi saya yang kini sudah habis, menyisakan ampas hitam di dasar cangkir. Saya memperhatikan titik merah itu berhenti total di bahu jalan. Mereka terjebak di antara keserakahan dan ketakutan. Mereka memiliki segalanya di dalam mobil itu, namun tidak bisa menyentuh satupun di antaranya. Retakan pertama telah muncul, dan sebentar lagi, seluruh topeng yang mereka bangun akan hancur berkeping-keping tepat saat konflik ini mencapai puncaknya di bab-bab selanjutnya. Saya hanya perlu menunggu satu ketukan lagi untuk memulai penghancuran mental mereka yang sesungguhnya. Angin malam di pinggir jalan tol itu menderu, membawa debu yang menerpa wajah Bani yang kini pias. Ia berdiri mematung di samping pintu kemudi, menatap layar dashboard yang masih menyala terang dengan kalimat ancaman dari saya. Di dalam kabin, Jule mulai terisak, bukan karena sedih, melainkan karena ketakutan yang amat sangat. Ia melihat bayangan kemewahan yang ia impikan mulai menguap seperti fatamorgana di tengah aspal panas. Ibu Aminah terus merapal doa dengan suara bergetar, namun tangannya tetap tak lepas mencengkeram gagang pintu yang terkunci rapat dari dalam. Mas, nyalakan mobilnya. Kita pergi dari sini. Persetan dengan kartu-kartu itu, kita masih punya nyawa. Teriak Jule sambil menggedor kaca jendela dari dalam. Bani mencoba menekan tombol start-stop, namun mesin menderu lemah lalu mati seketika. Sistem keamanan Family Guardian yang saya tanam telah memutus aliran bahan bakar secara elektronik. Mobil seharga miliaran rupiah itu kini tak lebih dari sebongkah besi rongsokan yang diam membisu di bahu jalan. Panik mulai mengambil alih akal sehat Bani. Ia merogoh saku, mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi layanan bantuan jalan raya, namun layar ponselnya hanya menampilkan simbol pencarian sinyal yang berputar tanpa akhir. Sialan. Kenapa tidak ada sinyal di sini? Tadi di rest area masih penuh. Bani berteriak ke arah langit malam. Suaranya parau tertelan kebisingan kendaraan lain yang melesat pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba, suara statis terdengar dari pengeras suara mobil. Bunyinya tajam, membuat Jule dan Ibu Aminah menutup telinga. Perlahan, suara itu berubah menjadi jernih. Sebuah nada dering yang sangat mereka kenali. Nada dering panggilan masuk dari ponsel pribadi saya. Bani terlonjak, menatap layar dashboard yang kini berganti menampilkan foto profil saya yang sedang tersenyum tenang dalam balutan jas eksekutif. Halo, Bani. Apakah perjalanan mudik kalian menyenangkan? Suara saya menggema di seluruh ruang kabin, tenang namun memiliki otoritas yang mematikan. Bani terjatuh terduduk di aspal, menempelkan telinganya ke kaca mobil. Hanna, apa yang kau lakukan? Buka kunci mobil ini sekarang. Ibu ada di dalam. Dia sesak napas. Oh, Ibu Aminah sesak napas? Mungkin itu karena beban perhiasan curian yang ia peluk erat-erat di kursi belakang. Balas saya dengan tawa kecil yang dingin. Jangan berakting menjadi pahlawan, Bani. Kalian bertiga adalah pencuri, dan pencuri tidak pantas mendapatkan kenyamanan pendingin udara di mobil milik korporasi saya. Jule berteriak histeris. Hanna, maafkan aku. Ini semua ide Bani. Dia yang merayuku untuk ikut. Tolong lepaskan kami, aku tidak mau dipenjara. Pengkhianatan selalu memiliki harga, Jule. Dan kau baru saja membayar uang mukanya, kata saya datar. Bani, kau tahu apa yang paling menarik dari sistem mobil ini? Ia memiliki sensor berat di bagasi. Aku tahu persis ada 8 tas berukuran besar di sana. Sertifikat tanah di Bogor, buku tabungan atas nama firma hukum saya, dan emas batangan yang kau ambil dari brankas bawah tanah. Semuanya sudah terlacak. Ibu Aminah berteriak dari dalam. Hanna, ingatlah baktiku padamu selama ini. Jangan lakukan ini pada mertuamu sendiri. Bakti, Ibu, membantu menantu mencuri dari istrinya sendiri disebut bakti? Di dunia saya,
Itu disebut konspirasi kriminal. Suara saya meninggi 1 oktav, menekankan setiap kata dengan ketajaman silet. Sekarang, dengarkan baik-baik. Aku baru saja mengirimkan koordinat GPS kalian ke patroli jalan raya dan tim pengamanan internal perusahaan. Dalam 15 menit, mereka akan sampai. Bani mencoba berdiri, matanya liar mencari celah untuk lari. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Kau adalah suamiku sampai kau melangkah keluar dari rumah itu dengan barang-barang yang bukan milikmu. Sekarang, kau hanyalah kerugian yang harus dihapus dari buku besar hidupku. Saya menjeda sejenak, membiarkan keheningan mencekam menyiksa mereka. Lihatlah ke layar ponselmu, Bani. Aku baru saja memindahkan saldo yang kau banggakan itu ke dana pendidikan anak-anak panti asuhan. Uang itu sudah lenyap. Kau sekarang miskin, Bani. Sama miskinnya dengan harga dirimu saat ini. Layar dashboard mobil tiba-tiba menampilkan hitung mundur merah. 10 menit. Suara sirine polisi mulai terdengar lamat-lamat dari kejauhan. Di bawah lampu merkuri jalan tol, Bani menatap Jule yang kini menatapnya dengan pandangan penuh kebencian, menyadari bahwa pria di depannya bukanlah tiket menuju kekayaan, melainkan beban yang akan menyeretnya ke balik jeruji besi. Topeng kesetiaan mereka hancur, menyisakan 3 orang asing yang saling menyalahkan di tengah kegelapan jalur mudik yang kejam. Puncak kehancuran mereka baru saja dimulai, dan saya tidak akan memalingkan wajah sampai babak ini benar-benar selesai. Sirine polisi meraung lamat-lamat di kejauhan, membelah kesunyian malam yang mencekam di bahu jalan tol kilometer 109. Bani berdiri mematung, menatap layar dashboard mobil yang kini menampilkan angka hitung mundur berwarna merah darah. Di dalam kabin yang kedap udara, Jule mulai kehilangan akal sehatnya. Ia memukul-mukul kaca jendela dengan tas tangan mahalnya, berteriak histeris meminta dikeluarkan. Sementara Ibu Aminah meringkuk di pojok kursi belakang, memeluk tas berisi perhiasan curian seolah benda itu bisa menyelamatkannya dari badai yang datang. Bani, buka pintu ini. Kamu bilang semua akan aman. Kamu bilang Hana itu bodoh. Teriak Jule. Suaranya teredam kaca tebal namun getaran amarahnya menembus hingga ke telinga Bani. Lihat sekarang. Kita terjebak seperti tikus di dalam kaleng besi ini. Bani tidak menjawab. Ia mencoba menghantam kaca jendela dengan sikunya, namun kaca anti peluru itu bahkan tidak tergores. Ia kembali menatap layar monitor di dalam mobil yang kini menampilkan wajah saya kembali, namun kali ini dengan tatapan yang jauh lebih tajam. Saya memperhatikan setiap tetes keringat di pelipisnya melalui kamera internal yang ia lupakan keberadaannya. Apakah kau merasakan itu, Bani? Rasa sesak saat semua aksesmu tertutup. Suara saya bergema melalui pengeras suara eksternal mobil, membuat beberapa pengendara yang melambat karena penasaran menoleh ke arah mereka. Itu adalah rasa yang sama saat aku menyadari bahwa pria yang kuberi segalanya ternyata hanyalah parasit yang menunggu kesempatan untuk merampok inangnya. Hana, cukup. Hentikan semua ini. Aku akan kembalikan semuanya. Aku janji. Tolong buka pintunya. Ibu mulai sesak napas. AC-nya mati. Bani memohon. Suaranya parau dan pecah. Ia berlutut di samping pintu kemudi, kehilangan seluruh wibawa eksekutif palsu yang ia banggakan tadi siang. AC mati adalah pilihan sistem. Bani. Oksigen di dalam kabin akan bertahan selama 15 menit lagi jika Jule berhenti berteriak. Kata saya dengan nada datar, seolah sedang membacakan laporan tahunan perusahaan. Dan soal mengembalikan semuanya, kau terlambat. Aku sudah mengambilnya kembali. Detik ini, status kepemilikan mobil yang kau sandari itu telah beralih menjadi barang bukti tindak pidana penggelapan aset korporasi. Tiba-tiba, Jule berbalik menyerang Ibu Aminah di dalam kabin. Ia mencoba merebut tas perhiasan yang dipegang erat oleh mertua saya itu. Berikan padaku, tua bangka. Ini gara-gara ide gilamu. Kamu yang bilang Hana tidak akan berani melawan. Sekarang lihat, kita akan membusuk di penjara. Ibu Aminah menjerit, mencakar tangan Jule dengan kuku-kukunya yang dicat merah. Lepaskan. Ini milikku. Ini jaminanku kalau Bani tidak bisa memberi uang lagi. Kamu itu cuma selingkuhan tidak tahu diri. Bani hanya bisa menonton melalui kaca, melihat 2 wanita yang ia cintai saling jambak dan mencaci di dalam ruang sempit yang mulai memanas. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia yang tadinya bermimpi pulang ke kampung sebagai pahlawan kaya raya, kini hanyalah penonton dari kehancuran keluarganya sendiri di pinggir jalan tol yang berdebu. Lihatlah mereka, Bani.
Itulah nilai dari kesetiaan yang kau beli dengan uangku. Suara saya kembali memecah keributan mereka. Mereka tidak mencintaimu. Mereka mencintai akses yang kau curi dariku. Dan sekarang, akses itu sudah musnah. Sorot lampu biru dan merah dari mobil patroli polisi mulai memantul di badan mobil sedan mewah itu. Dua petugas turun dengan tangan bersiap di pinggang, mendekati mobil dengan waspada. Bani mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, wajahnya basah oleh air mata dan kehinaan. Ia menatap ke arah kamera kecil di atas dashboard, seolah berharap bisa melihat mata saya secara langsung. "Annong," bisiknya lirih sebelum suara petugas polisi memerintahkannya untuk tiarap di atas aspal. Saya menutup mata sejenak, merasakan getaran kepuasan yang dingin mengalir di nadi saya. Tidak ada rasa kasihan, hanya ada rasa lega karena sebuah kesalahan dalam buku besar hidup saya telah dikoreksi dengan tepat. Angka hitung mundur di layar mobil mencapai 0, dan secara otomatis, keempat pintu mobil terbuka dengan suara klik yang tegas. Jule dan Ibu Aminah terjerembab keluar, saling melepaskan cengkeraman dengan wajah kusut dan napas tersengal, tepat di depan sepatu bot para petugas hukum. Puncak konflik ini bukanlah tentang tertangkapnya mereka, melainkan tentang hancurnya topeng yang mereka kenakan satu sama lain. Di bawah sorot lampu jalan tol, mereka bukan lagi keluarga yang sukses, melainkan sekelompok pengkhianat yang kini saling memandang dengan kebencian yang murni. Saya memutuskan sambungan komunikasi, meninggalkan mereka dalam pelukan dingin hukum yang telah saya siapkan dengan presisi seorang eksekutif sejati. Perjalanan mereka menuju kampung halaman telah berakhir di sini, di titik nadir harga diri yang tak akan pernah bisa mereka bangun kembali. Aspal jalan tol yang kasar terasa dingin di bawah pipi Bani saat seorang petugas menekan bahunya untuk tiarap. Di sampingnya, Jule meraung histeris, mencoba menyembunyikan wajahnya dari sorot lampu senter polisi yang menyilaukan. Sementara itu, Ibu Aminah terduduk lemas di tanah, masih mendekap tas perhiasan yang kini menjadi bukti nyata kejahatan mereka. Pemandangan di layar monitor saya menunjukkan kehancuran total sebuah keluarga yang dibangun di atas fondasi keserakahan. Suara bising radio polisi yang saling bersahutan menjadi latar musik bagi akhir perjalanan mereka yang memuakkan. "Petugas, ini semua salah paham. Ini mobil istri saya," teriak Bani dengan suara yang pecah oleh tangis dan debu jalanan. "Istri Anda, Nyonya Hana, baru saja melaporkan pencurian aset perusahaan berskala besar," sahut salah satu petugas dengan nada dingin sembari memasangkan borgol baja di pergelangan tangan Bani. "Dan berdasarkan data GPS yang dikirimkan langsung dari server pusat, Anda membawa kabur barang-barang yang tidak terdaftar sebagai milik pribadi Anda." Jule, yang rambutnya sudah acak-acakan dan riasannya luntur terkena air mata, berteriak ke arah Bani. "Kamu bilang ini aman, Bani. Kamu bilang dia tidak akan berani melaporkan suaminya sendiri. Kamu pembohong. Kamu hanya memanfaatkan aku untuk membawa tas-tas sialan ini." "Tutup mulutmu, Jule. Kamu sendiri yang meminta perhiasan itu," balas Bani, mencoba berontak namun sia-sia. Saya menarik napas panjang, bersandar di kursi kerja eksekutif saya yang empuk. Melalui kamera dashboard yang masih aktif, saya melihat petugas lain mulai membongkar isi mobil. Satu persatu, tas bermerek, amplop coklat berisi uang tunai, dan sertifikat aset yang mereka sembunyikan diletakkan di atas kap mobil yang berkilau. Di bawah lampu jalan yang kekuningan, semua kemewahan itu tampak seperti sampah yang tidak berharga. Harga diri mereka telah terlucuti sepenuhnya di depan umum, disaksikan oleh para pengendara lain yang melambat untuk melihat tontonan memalukan itu. "Hana, aku tahu kau mendengarkan. Tolong, jangan lakukan ini pada ibuku," teriak Bani ke arah kamera kecil di dashboard. "Ibu sudah tua, dia tidak akan kuat di penjara. Hukum aku saja, tapi lepaskan mereka." Ibu Aminah, yang mendengar teriakan anaknya, justru menatap Bani dengan pandangan penuh kebencian. "Hukum dia saja, Pak Polisi. Dia yang menyeretku ke sini. Dia yang bilang Hana itu wanita mandul yang hanya peduli pada uang, makanya dia ingin mengambil semuanya." Kata-kata Ibu Aminah menghantam udara seperti racun. Saya memejamkan mata sejenak, merasakan sedikit sisa rasa perih di sudut hati saya. Jadi, itulah yang mereka bicarakan di belakang saya? Mandul. Dingin. Hanya peduli pada uang. Mereka tidak pernah melihat jam-jam yang saya habiskan untuk memastikan mereka bisa tidur nyenyak di atas kasur impor. Mereka tidak pernah peduli pada tekanan darah saya yang naik setiap kali memikirkan cara membayar cicilan gaya hidup mewah mereka yang tak pernah puas. "Bani,
Suara saya kembali bergema melalui sistem audio mobil, kali ini lebih rendah dan lebih dalam. Kehancuranmu bukan karena aku melaporkanmu. Kehancuranmu adalah karena kau membangun cinta di atas pengkhianatan dan membangun kekayaan di atas pencurian. Sekarang, lihatlah ke sekelilingmu. Siapa yang masih berdiri di sampingmu saat uang itu tidak ada? Bunny terdiam. Ia melihat Jule yang terus menjauh darinya sembari merengek pada polisi bahwa dia hanyalah korban. Ia melihat ibunya yang terus menyalahkannya demi menyelamatkan diri sendiri. Puncak konflik ini bukan lagi tentang hukum, melainkan tentang keruntuhan total struktur sosial yang mereka banggakan. Mereka adalah 3 orang asing yang kini saling memangsa demi kelangsungan hidup masing-masing. Bawa mereka ke markas, perintah Komandan Regu polisi di lokasi. Saat tubuh mereka diseret masuk ke dalam mobil patroli yang sempit, saya memberikan satu perintah terakhir pada sistem komputer mobil saya. Nonaktifkan akses komunikasi. Layar dashboard menjadi gelap. Suara mereka hilang. Titik merah di peta GPS kini telah berhenti di titik yang tidak akan pernah membawa mereka ke kampung halaman. Saya menutup laptop dengan gerakan lambat dan pasti. Di luar jendela ruang kerja saya, fajar mulai menyingsing di ufuk timur Jakarta, membawa cahaya baru bagi hidup saya yang telah bersih dari parasit-parasit itu. Perang besar ini telah usai, dan saya tetap berdiri sebagai pemenang tunggal di atas reruntuhan pengkhianatan mereka. Aset saya akan kembali, nama baik saya akan dipulihkan, namun yang paling penting, saya telah membebaskan diri saya dari belenggu orang-orang yang hanya mencintai bayangan harta saya. Saya berjalan menuju balkon, menghirup udara pagi yang segar, meninggalkan semua emosi hitam itu di balik pintu ruang kerja. Perjalanan mereka ke penjara baru saja dimulai, sementara perjalanan saya menuju kebebasan yang sesungguhnya telah mencapai puncaknya. Dinginnya ubin ruang tunggu kantor polisi di tepi jalan tol itu terasa menembus kulit Bunny yang kini hanya mengenakan kemeja kusut tanpa kancing manset emasnya. Tidak ada lagi aroma parfum mahal yang biasa ia banggakan. Yang tersisa hanyalah bau keringat ketakutan dan debu aspal yang melekat di wajahnya. Di sudut ruangan, Jule duduk menjauh, memeluk lututnya di atas bangku kayu keras. Ia tidak lagi menatap Bunny dengan pemujaan, melainkan dengan tatapan benci yang seolah ingin menguliti pria di depannya. Ibu Aminah meratap di pojok lain, mengeluhkan pinggangnya yang sakit dan haus yang tak tertahankan. Namun tak ada seorang petugas pun yang menggubrisnya. Semua ini gara-gara kamu, Bunny. Kamu bilang Hana itu wanita bodoh yang hanya tahu bekerja. Jule mendesis, suaranya parau karena terlalu banyak berteriak. Sekarang lihat, tas-tasku disita, ponselku diambil, dan aku harus tidur di sel sempit ini. Aku tidak sudi dipenjara karena kemiskinanmu. Bunny hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajah di balik kedua telapak tangannya. Aku punya uang, Jule. Ada 800 juta di rekening itu. Hana hanya menggertak. Besok saat pengacara kita datang, semua akan beres. Pengacara mana, Bunny? Sahut Ibu Aminah dengan nada sinis yang menyayat. Semua kontak di ponselmu sudah diblokir oleh sistem kantor Hana. Ibu tadi mencoba menelepon kerabat di kampung untuk meminta jaminan, tapi mereka bilang Hana sudah mengirimkan video rekaman kita di garasi ke grup keluarga besar. Kita sudah malu sebelum sampai, Bunny. Mereka bilang jangan pernah injakan kaki di tanah kelahiran kalau hanya membawa aib. Mendengar itu, dunia Bunny terasa runtuh lebih dalam lagi. Hana tidak hanya mengunci hartanya, ia telah melakukan pembunuhan karakter secara sistematis. Dari kejauhan, seorang petugas mendekat dan meletakkan sebuah kantong plastik transparan berisi barang-barang pribadi mereka yang disita sebagai barang bukti. Di dalamnya, Bunny melihat jam tangan pemberian Hana yang kini tampak seperti borgol yang tidak terlihat. Saudara Bunny, ada pesan dari firma hukum Nyonya Hana, ucap petugas itu datar sembari menyodorkan secari kertas. Seluruh aset yang Anda bawa telah diverifikasi sebagai aset korporasi. Tidak ada satupun barang di dalam mobil itu yang terdaftar atas nama Anda secara pribadi. Bahkan pakaian bermerek di dalam koper itu dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan. Bunny membaca kertas itu dengan tangan gemetar. Hana tidak menyisakan celah. Setiap rupiah yang ia belanjakan untuk memanjakan Jule dan ibunya selama setahun terakhir telah dicatat sebagai penggelapan dana internal. Ia bukan lagi seorang suami yang sedang bertengkar dengan istrinya. Ia adalah seorang kriminal yang tertangkap tangan merampok perusahaannya sendiri. Mas, tolong katakan sesuatu. Jangan diam saja. Jule mulai histeris lagi. Ia mendekat dan mengguncang bahu Bunny. Jual saja jam tangan itu, atau perhiasan ibu.
Kita butuh uang tunai untuk menyuap seseorang atau setidaknya membeli makanan yang layak. Sudah tidak ada, Jule. Semuanya disita. Apa kau tidak dengar? Teriak Bani frustrasi. Di saat itulah, sebuah layar televisi di ruang tunggu polisi menampilkan berita ekonomi malam. Wajah Hana muncul di sana, tampak anggun dan tenang dalam sebuah wawancara singkat mengenai peluncuran sistem keamanan digital terbaru perusahaannya. Ia tersenyum ke arah kamera, sebuah senyuman yang sangat dikenal Bani, senyum kemenangan yang dingin. Kami memastikan bahwa setiap aset perusahaan terlindungi dari segala bentuk sabotase, baik dari luar maupun dari dalam, ucap Hana di layar televisi itu. Integritas adalah harga mati bagi kami. Bani jatuh terduduk di lantai yang kotor. Ia menyadari satu hal pahit. Saat ini Hana sedang duduk di restoran mewah atau mungkin di rumah mereka yang nyaman, menyesap teh hangat sambil memperhatikan kehancuran mereka melalui laporan hukum. Sementara itu, ia, ibunya, dan selingkuhannya kini saling memangsa satu sama lain demi sisa-sisa harga diri yang sudah lumat. Jule mulai memaki Ibu Aminah, menyalahkan pendidikan sang ibu yang membuat Bani jadi pria pencuri, dan Ibu Aminah membalas dengan cacian tentang moral Jule yang rendah. Kehancuran mereka bukan lagi tentang jeruji besi yang menanti di depan mata, melainkan tentang kehampaan yang mereka rasakan saat menyadari bahwa tanpa uang Hana, mereka tidak memiliki arti apa-apa bagi satu sama lain. Cinta Jule menguap bersama hilangnya saldo rekening, dan bakti Ibu Aminah lenyap bersama sitaan perhiasan. Mereka terdampar dalam kemiskinan yang nyata, di sebuah kantor polisi antah berantah, tanpa satupun kawan yang bersedia mengangkat telepon mereka. Malam itu, di tengah bising kendaraan tol yang terus melaju, Bani akhirnya merasakan apa yang dirasakan Hana selama ini. Pengkhianatan yang membekukan hati hingga ke dasar. Suara langkah sepatu hak tinggi yang tegas bergema di koridor beton kantor polisi, memecah kebisingan mesin tik dan gumaman para petugas jaga. Setiap ketukan tumit sepatu itu seolah-olah menghitung mundur sisa napas harga diri Bani. Pintu besi ruang tunggu terbuka, dan di sanalah saya berdiri, dalam balutan setelan blazer sutra hitam yang membalut tubuh dengan sempurna, kontras dengan kekacauan yang ada di depan mata saya. Bani mendongak, matanya yang merah dan sembab melebar melihat kedatangan saya. Jule menciut di sudut bangku, mencoba menutupi wajahnya yang kusam dengan rambutnya yang kusut. Sementara Ibu Aminah tiba-tiba bangkit, mencoba memasang wajah memelas yang selama ini selalu berhasil meluluhkan hati saya. Namun, kali ini, radar eksekutif saya hanya melihat mereka sebagai liabilitas yang harus segera dihapus dari buku besar kehidupan. Hana, sayang, kau datang. Tolong, jelaskan pada mereka ini semua hanya salah paham. Bani merangkak mendekat, suaranya parau dan gemetar. Aku Vilaf, Hana. Jule yang merayuku, dia yang membujukku mengambil sertifikat itu. Aku mencintaimu. Sungguh. Saya tidak bergeming. Saya menatapnya dari ketinggian posisi berdiri saya, sedingin tatapan seorang hakim agung. Cinta tidak mencuri, Bani. Cinta tidak membawa lari aset perusahaan ke kampung halaman untuk pamer di depan kerabat. Apa yang kau rasakan sekarang bukan penyesalan, tapi ketakutan karena tertangkap. Hana, nak, ibu mohon. Ibu Aminah menyela dengan suara gemetar. Air mata buayanya mulai mengalir. Ibu hanya mengikuti kata Bani. Ibu sudah tua. Jangan biarkan ibu tidur di sel yang dingin ini. Ingatlah bagaimana ibu selalu mendoakanmu. Ibu mendoakan saya agar cepat mati atau agar saya tidak tahu kalau ibu sedang mengemasi perhiasan saya ke dalam tas Jule. Sahut saya tenang, namun setiap kata mengandung racun yang mematikan. Saya sudah melihat semua rekamannya. Ibu, kata-kata ibu tentang saya yang wanita kaku tak punya hati, tersimpan rapi dalam memori peladen saya. Dan ibu benar. Malam ini saya memang tidak punya hati untuk kalian. Jule, yang menyadari bahwa permohonan maaf tidak akan berhasil, tiba-tiba berdiri dengan sisa keberaniannya yang murahan. Kau pikir kau menang, Hana? Kau hanya punya uang. Bani tidak pernah mencintaimu. Dia memilihku karena kau membosankan. Saya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Jule terdiam seketika. Uang yang kau hina itu adalah alasan kau duduk di sini, Jule. Tanpa uang saya, Bani bahkan tidak akan menoleh padamu. Dan sekarang, lihatlah pria yang kau banggakan itu. Dia bahkan bersedia menuduhmu sebagai otak pencurian ini hanya agar dia bisa bebas. Itukah cinta yang kau maksud? Bani menoleh tajam ke arah Jule, lalu kembali menatap saya dengan putus asa.
Saya mengeluarkan sebuah map kulit berwarna gelap dari tas kerja saya. Di dalamnya terdapat dokumen perceraian dan pernyataan penyerahan seluruh klaim harta yang pernah ia sentuh. Tanda tangani ini, Bani, secara sukarela. Atau aku akan memastikan jaksa menuntutmu dengan pasal berlapis. Pencurian dalam keluarga, penggelapan aset korporasi, dan pencucian uang. Kau akan membusuk di sana selama 10 tahun ke depan, dan saat kau keluar, kau akan menemukan bahwa namamu sudah masuk dalam daftar hitam perbankan nasional. Tangan Bani gemetar saat menerima pulpen perak yang saya sodorkan. Ia melihat ke arah Jule, lalu ke arah ibunya yang terus meratap, dan akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak punya pilihan. Dengan goresan tinta yang cakar ayam, ia menandatangani akhir dari masa kejayaannya yang singkat. Ia baru saja melepaskan segala haknya atas apapun yang pernah saya berikan. Selesai, kata saya sembari menarik kembali dokumen itu. Petugas, silakan lanjutkan prosesnya. Semua barang bukti sudah terverifikasi. Saya tidak akan menarik laporan saya. Hanna, jangan pergi. Hanna, teriakan Bani menggema saat saya berbalik arah. Saya terus melangkah menuju pintu keluar, tidak sekalipun menoleh ke belakang. Di luar, mobil jemputan saya sudah menunggu dengan mesin yang menyala halus. Udara fajar yang dingin menyambut saya, terasa bersih dan membebaskan. Saya telah menghadapi mereka di titik terendah mereka, bukan untuk berdebat, tapi untuk menunjukkan bahwa seorang eksekutif sejati tahu kapan harus memotong kerugian dan kapan harus berjalan pergi dengan kepala tegak. Mereka bukan lagi bagian dari neraca hidup saya. Mereka hanyalah debu yang tertinggal di spion saat saya melaju menuju masa depan yang jauh lebih cerah. Dunia mereka baru saja runtuh, sementara dunia saya baru saja dibersihkan dari parasit. Perjalanan pulang ini terasa jauh lebih ringan daripada saat saya menyadari pengkhianatan mereka kemarin malam. Keadilan telah ditegakkan, dan harga diri saya telah kembali ke tempat yang seharusnya, di tangan saya sendiri. Langkah saya terasa ringan saat meninggalkan selasar kantor polisi yang pengap itu. Di luar, fajar menyingsing dengan warna keemasan yang membasuh cakrawala, seolah alam pun turut merayakan pembersihan besar-besaran dalam hidup saya. Saya masuk ke dalam mobil jemputan, di mana asisten pribadi saya, Baskoro, sudah menunggu dengan tablet digital di tangannya. Wajahnya menunjukkan profesionalisme yang kaku, namun ada binar kepuasan saat melihat map hitam yang saya dekap. Semua sudah ditandatangani, Nyonya, ucap saya datar, menyerahkan dokumen perceraian dan pernyataan pelepasan aset milik Bani. Pastikan tim hukum mendaftarkannya ke pengadilan agama dalam 1 jam ke depan. Saya tidak ingin ada celah bagi pria itu untuk mengklaim 1 rupiah pun dari harta Gonogini. Baskoro mengangguk taktis. Baik, Ibu Hanna. Tim audit juga sudah menyelesaikan pembekuan kartu kredit tambahan atas nama Tuan Bani dan Nyonya Jule. Seluruh transaksi di restoran dan butik selama perjalanan mereka telah dikategorikan sebagai penyalahgunaan dana korporasi. Pihak bank sudah mengirimkan surat tuntutan ganti rugi secara perdata kepada mereka. Saya menyandarkan punggung, memejamkan mata sejenak sambil menghirup aroma terapi lavender yang menenangkan di dalam mobil. Bagaimana dengan barang-barang di bagasi mobil itu, Baskoro? Semuanya sudah dalam perjalanan kembali ke gudang pusat. Ibu, perhiasan dan sertifikat telah diverifikasi oleh notaris. Mengenai mobil sedan sport tersebut, karena sudah terdaftar sebagai barang bukti, kami akan menunggu proses sita jaminan selesai sebelum menariknya kembali ke garasi utama. Namun, Nyonya Jule dan Ibu Aminah secara resmi telah kehilangan hak akses atas semua fasilitas tempat tinggal yang Ibu berikan. Lapor Baskoro dengan nada yang sangat teratur. Saya membuka mata, menatap deretan gedung pencakar langit Jakarta yang mulai bersinar tertimpa matahari pagi. Proses hukum ini bukan sekadar tentang memenjarakan mereka. Ini adalah tentang restorasi martabat. Bani, Jule, dan Ibu Aminah kini harus menghadapi kenyataan pahit tanpa sokongan dana saya. Tanpa jaminan dari saya, mereka tidak akan mampu membayar pengacara papan atas. Mereka akan dibela oleh pengacara publik dan menghadapi tuntutan berlapis yang telah saya susun dengan sangat rapi bersama tim legal terbaik di negeri ini. Ibu Hanna, Baskoro menjeda sejenak. Ibu Aminah terus mengirimkan pesan singkat melalui ponsel petugas, memohon agar ibu tidak menghentikan tunjangan bulanan untuk pengobatan jantungnya. Apa yang harus saya sampaikan? Saya menarik napas dalam, merasakan sisa-sisa empati yang hampir padam di lubuk hati saya. Sampaikan padanya, kesehatan adalah aset yang paling berharga, dan dia baru saja menjualnya demi beberapa keping emas curian.
Biarkan dia menggunakan fasilitas kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Itu sudah lebih dari cukup untuk seseorang yang mencoba merampok menantunya sendiri. Mobil melaju membelah jalanan protokol yang mulai ramai. Di layar tablet yang dipegang Baskoro, saya melihat laporan berita singkat mengenai skandal penggelapan aset eksekutif yang mulai mencuat di media daring. Nama Bani terpampang jelas sebagai tersangka utama. Tidak ada lagi sebutan suami pengusaha sukses, yang ada hanyalah mantan karyawan yang melakukan pencurian. Hana sang eksekutif telah menangani krisis ini seperti menangani kegagalan investasi. Potong kerugiannya, amankan asetnya, dan lupakan pelakunya. Seluruh jejaring sosial mereka kini hancur. Teman-teman sosialita Ibu Aminah di kampung halaman sudah mendengar kabar ini melalui siaran pers perusahaan yang sengaja saya rilis secara halus namun mematikan. Jule, yang bermimpi menjadi ratu di atas penderitaan saya, kini harus menerima kenyataan bahwa kecantikannya tidak akan bisa membeli kebebasannya. Mereka bertiga kini terikat dalam satu nasib yang sama, saling menyalahkan di balik jeruji besi sementara pengacara saya terus menekan dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Satu hal lagi, Baskoro, kata saya saat mobil mendekati lobi kantor pusat. Pastikan semua foto saya bersama pria itu di galeri kantor dan rumah dicopot. Saya ingin memulai rapat direksi pukul 9 pagi ini dengan suasana yang benar-benar bersih. Tidak boleh ada jejak pengkhianat di wilayah kekuasaan saya. Saya melangkah keluar dari mobil dengan kepercayaan diri yang telah pulih sepenuhnya. Dunia mungkin sempat melihat saya sebagai istri yang dikhianati, namun mulai hari ini, mereka hanya akan melihat Hana sebagai pemimpin tunggal yang tidak tergoyahkan. Pemulihan aset fisik hampir selesai, namun pemulihan jiwa saya baru saja mencapai puncaknya. Di atas lantai granit lobi kantor yang mengkilap, saya berjalan menuju lift khusus eksekutif. Meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kini membusuk di sel kantor polisi pinggir jalan tol itu. Keadilan bukan hanya tentang menghukum yang bersalah, tapi tentang memastikan yang benar tetap memegang kendali atas takdirnya sendiri. Ruang sidang yang dingin itu menjadi saksi bisu atas runtuhnya sisa-sisa harga diri yang pernah Bani miliki. Saya duduk di baris terdepan, mengenakan setelan jas putih tulang yang melambangkan kemurnian niat dan otoritas yang tak tergoyahkan. Di depan meja hijau, Bani tampak mengecil, bahunya merosot dalam balutan kemeja tahanan berwarna oranye yang mencolok. Tidak ada lagi kilau jam tangan mewah atau sisiran rambut klimis. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Di sampingnya, Jule terus menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang kini tirus dan pucat tanpa riasan butik ternama. Ibu Aminah duduk di kursi pesakitan dengan tangan gemetar, sesekali menyeka air mata yang tidak lagi mampu meluluhkan hati siapapun di ruangan itu. Hakim mengetukkan palu dengan suara yang menggema, membacakan amar putusan yang telah saya prediksi dengan akurasi matematis seorang eksekutif. Menyatakan terdakwa 1, Bani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencurian dalam keluarga secara berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun. Suara hakim terdengar seperti vonis mati bagi masa depan Bani. Jule dijatuhi hukuman 4 tahun sebagai rekan konspirasi, sementara Ibu Aminah mendapatkan hukuman percobaan 2 tahun mengingat faktor usianya, namun dengan syarat penyitaan seluruh aset yang pernah ia terima dari saya sebagai kompensasi kerugian perusahaan. Saat palu hakim diketukkan untuk terakhir kalinya, Jule menjerit histeris, menyalahkan Bani yang dianggapnya telah menghancurkan hidupnya. Mereka saling hardik di depan petugas, sebuah pemandangan menyedihkan yang menunjukkan bahwa cinta mereka memang hanya sebatas nominal angka di buku tabungan. Saya berdiri dengan tenang, merapikan blazer saya tanpa sepatah kata pun. Saat saya melangkah keluar dari ruang sidang, Bani mencoba memanggil nama saya dengan suara parau yang penuh keputusasaan. Saya berhenti sejenak, menoleh hanya untuk memberikan satu tatapan terakhir. Bukan tatapan penuh amarah, melainkan tatapan kosong yang jauh lebih menyakitkan bagi seseorang yang pernah merasa memiliki segalanya. Hana, maafkan aku, tolong cabut gugatan perdatanya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Rintihnya di sela tarikan petugas. Kau punya kebebasan untuk merenung. Bani, gunakan itu baik-baik. Jawab saya singkat sebelum berbalik pergi. Di luar gedung pengadilan, cahaya matahari pukul 10 pagi menyambut saya dengan kehangatan yang jujur. Baskoro sudah menunggu di samping mobil listrik terbaru keluaran perusahaan kami. Ia menyerahkan sebuah map tipis yang berisi laporan audit kuartal pertama. Senyum saya mengembang melihat angka-angka di sana. Perusahaan justru tumbuh pesat setelah parasit-parasit itu disingkirkan dari sistem.
Semua sudah selesai, Ibu Hanna. Proses perceraian telah inkrah, dan seluruh aset yang disita dari perjalanan mudik mereka telah dilelang. Hasilnya sudah masuk ke dana beasiswa karyawan berprestasi seperti yang Ibu instruksikan. Lapor Baskoro dengan bangga. Bagus, Baskoro. Mari kita kembali ke kantor. Ada kontrak ekspansi ke pasar internasional yang harus saya tanda tangani siang ini. Ucap saya sembari masuk ke dalam kabin mobil yang sunyi dan berteknologi tinggi. Mobil melaju membelah kemacetan ibu kota dengan anggun. Saya melihat ke arah jendela, memperhatikan orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Hidup terus berjalan, dan saya telah berhasil merebut kembali kemudi takdir saya. Pengkhianatan Bani bukan lagi sebuah luka, melainkan sebuah pelajaran mahal tentang manajemen risiko manusia yang telah saya selesaikan dengan predikat sangat memuaskan. Kini, tidak ada lagi bayang-bayang pria penipu di rumah saya. Tidak ada lagi suara mertua yang bermuka dua di meja makan saya. Yang ada hanyalah Hanna, seorang wanita yang berdiri tegak di puncak imperiumnya, yang tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada siapa yang mendampingi di kursi mewah, melainkan pada ketenangan jiwa saat memegang kendali penuh atas harga diri sendiri. Mahkota saya mungkin sempat miring akibat terjangan badai, namun hari ini, mahkota itu berkilau lebih terang dari sebelumnya. Saya adalah eksekutif sejati, dan dalam permainan hidup ini, saya telah memastikan bahwa setiap pengkhianatan akan berakhir dengan neraca yang seimbang. Mereka mendapatkan keadilan, dan saya mendapatkan kebebasan saya kembali.